Mau lihat denger. Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya. Itu kawan yang hai Pak Asdul. Kali ini saya kembali lagi dengan konten YouTube bersama dengan bapak saya yang tercinta. Kurang ya, pas. Bapak saya yang tercinta, yang orang-orang akrab memanggilnya dengan sebutan Castro. Jadi begini guys, pada konten kali ini kita sedikit membicarakan hal-hal yang serius. Ya, ini serius menurut saya. Ekspektasinya saya serius. Semoga dalam perbincangan kita ya, kita membicarakannya dengan serius. Itu ekspektasinya saya dan harapan juga sih. Semoga kita bisa membahasnya dengan hal-hal yang serius. Nah, jadi bapak saya ini, menurut orang-orang di kampung, tidak semua orang di kampung, tapi menurut beberapa orang yang sering bertamu ke rumah, baik teman dari saya, teman dari kakak saya, dari kakak sulung saya, dari kakak saya yang kedua, nah kebetulan saya anak ketiga. Nah, menurut mereka saya punya bapak ini adalah seorang inspirator menurut mereka. Mereka banyak mendapatkan hal-hal yang inspiratif dari bapak, sehingga saya merasa bangga ketika saya memiliki seorang bapak yang sudah menginspirasi 1-2 orang, dan itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan merespon konten-konten saya dengan bapak saya, teman-teman saya di Facebook, di Instagram. Lanjut lu. Dekon tidak apa-apa. Itu SMS, itu telepon. Telkomsel. Kaget Telkomsel. Pasti. Asli Telkomsel. Ya. Jadi saya bangga saya punya bapak, menginspirasi beberapa orang. Ini bukan pengakuan dari bapak saya, bukan pengakuan dari saya, tapi pengakuan dari beberapa orang yang merasa bahwa bapak saya sudah memberikan inspirasi untuk mereka. Ketika mereka bertemu saya di jalan, saya mengunggah sesuatu tentang saya dengan bapak, relasi saya dengan bapak, kedekatan emosional saya dengan bapak. Itu hal yang luar biasa ketika mereka meresponnya dengan hal yang positif, dan suatu kebanggaan tersendiri untuk saya. Jadi saya mau tanya sedikit ke bapak, hal apa saja yang bapak berikan ke orang-orang di sekitar bapak, ke orang-orang yang merasa bahwa mereka tuh hidupnya sekarang terinspirasi dari bapak? Sering saya berbicara dengan teman-teman sampai mereka itu betul merasa bahwa bapak ini baik. Ya. Jadi kadang saya berbicara saat-saat mesra begini, lebih khusus yang di bawah umur saya, Adik-adik jadi gitu ya adik-adik begitu. Artinya ponakan. saya membagikan yang baik menurut saya, bahwa berarti bapak juga sering memberikan nasihat untuk mereka ya? Iya, maksudnya pemikiran yang baik menurut saya buat adik-adik yang di bawah umur saya.
seperti pengalaman dalam hidup ini. Andai kata kamu memiliki rezeki saat umur-umur anak masih kecil, sisipkanlah rezeki itu baik-baik. Artinya secara jujur saya menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang sebaya umur ataupun yang di bawah umur saya, menyatakan kebaikan itu dengan sesungguh. Jangan sampai seperti saya. Dengan sesungguhnya. Dengan sesungguhnya. Saya dulu masih muda, masih umur anak masih kecil. Begitu ada rezeki, habis dengan kebahagiaan sendiri. Kebahagiaannya Bapak sendiri. Kebahagiaan saya sendiri. Saat anak sudah masuk sekolah, mulai khusus sampai di bangku kuliah, di situ sudah saya merasa anak minta uang, sementara pemikiran mau buat rumah atau mau sekolah anak, mau buat rumah atau mau urus perkuliahan anak. Sesungguhnya dunia sekarang lebih baik perkuliahan itu atau sekolah diutamakan daripada saya membangun rumah. Sehingga pengalaman itu yang saya bagikan kepada adik-adik yang di bawah umur saya. Terus mereka bertanya, kakak, kenapa sampai kakak memiliki pemikiran seperti itu? Jangan sampai terlambat, saya bilang. Sisipkanlah rezeki itu. Baik itu di bidang perumahan atau di bidang bangunan-bangunan yang lain. Sandang, pangan, dan makanan ya. Ya. Makan itu kita bisa hidup dengan akarnya ubi kayu, bisa. Kalau akarnya ubi kayu itu bisa dimakan. Tetapi kalau anak mau sekolah, kita mau foya-foya, tidak bisa sekolahan. Karena kita pikirkan foya-foya. Karena saya masih mau menikmati dengan apa yang saya inginkan. Duniawi. Secara keinginan saya. Mereka terus bertanya, kakak punya anak sekarang? Sudah sekolah atau belum? Sampai kakak ini ngomong begini. Kasihan, saya bilang. Adik, justru karena saya mengalami tentang sekolahnya, biaya persekolahannya anak, makanya saya omong seperti ini. Jadi berarti menurut mereka bahwa itu betul-betul omong atau kasih pikiran yang sesungguhnya. Berarti artinya begini ya, Bapak memberikan mereka saran dan pesan. Iya. Dari pengalaman yang menurut Bapak itu mungkin hal yang sulit ya Bapak. Ya, sulit sebenarnya. Artinya untuk adik-adik atau orang-orang yang bertanya ke Bapak itu merasa bahwa mereka tidak perlu mengalami hal yang sulit seperti apa yang Bapak alami begitu. Ya, karena saya merasa sulit sekali. Andai kata sementara bangun rumah, bayar kuliah anak, bayar biaya sekolah anak, uang regis, uang apa segala macam lah. uang kos. Iya. Ya, sampai hidup. Dengan pokoknya biaya hidup. Ya. Sehingga saya omong itu, kalau ada rezeki selagi umur anak masih kecil, sisipkanlah rezeki itu. Ya. Baik ini mau di bangunan atau di rencana yang lain, yang penting selagi umur anak belum masuk sekolah. Sehingga mereka terima. Alasannya mereka terima, andai kata nanti bangun rumah persis anak sudah di sekolah, tambah dengan kita punya rencana, tambah dengan kita punya biaya
Ini persekolahan anak ya setengah mati. Ya, biaya persekolahan Jadi- anak, biaya bangun rumah, Ya, bagi dua. jadinya terbagi Pikiran, antara dua. beban hidup. Anak mau dibiayakan ke sekolah atau mau bangun rumah. Ya, Tapi kalau saya tidak secara jujur, saya kasihkan pikiran mereka yang di bawah umur saya, adik-adik. Jadi sisipkanlah rezeki itu di rumah lah kalau mau bangun rumah selagi umur anak masih kecil. Kalau ada rezeki. kalau ada. Karena saya tidak mau contoh yang lain-lain. Saya ambil contoh diri sendiri. Saya punya rumah ini ya kayak pondok lah. Nah, kayak pondok. Tapi saya berpikir begini, yang penting saya punya anak sudah bisa sekolah. Bisa sekolah, bisa menjawab teman-temannya. Dengan sekolah kan bisa menjawab teman-teman, bisa menghargai yang lain satu sama lain begitu, bisa bergaul dengan yang lain-lain, bahkan berlainan bahasa pun bisa menjadi teman karena sekolah begitu. Saya boleh omong sekarang. Oke. Oke. Dari pernyataannya Bapak tadi, saya merasa diri bersalah. Lanjut. Saya merasa diri bersalah, dan saya mau jujur, saya merasa diri gagal. Poin pertama, saya merasa diri bersalah, tidak menghargai kepercayaannya Bapak. Ketika Bapak memberikan saya kepercayaan untuk saya sekolah, saya kuliah tidak sampai selesai. Itu bukan dari kesalahannya Bapak, bukan karena kekurangannya Bapak, tapi saya percaya bahwa saya punya Bapak bertanggung jawab untuk masa depan saya. Saya percaya soal itu. Kesalahannya saya meragukan dengan apa yang saya miliki. Bapak tangkap ya apa yang saya omongin. Itu poin yang pertama. Ketika Bapak memberikan inspirasi, nasihat, atau pengertian kepada orang-orang di luar sana yang sering berkomunikasi dengan Bapak, memberikan nasihat kepada mereka, dan mereka menjalani apa yang Bapak berikan ke mereka tentang nasihat-nasihatnya Bapak, inspirasinya Bapak dari pengalamannya Bapak, dan mereka mengikuti itu. Saya melihat sekarang mereka sudah sukses, sudah menjadi sarjana, bekerja, punya pekerjaan yang tetap, menjamin kehidupan keluarganya mereka. Kegagalannya saya, yang pertama, karena keraguan saya sendiri. Saya tidak percaya diri, bukan tidak percaya Bapak. Dan saya minta maaf untuk hal itu. Tetapi yang menjadi kegagalan saya adalah Pembicaraan ini sebenarnya Itok saya tidak bisa omong. tidak bisa bersifat egois sebenarnya. Artinya yang kau bicarakan itu kau tidak pernah memikirkan yang lain. Itu salah sebenarnya. Nah, Tapi begini Bapak, jadi kau itu kalau menurut Papa artinya sudah bisa bergaul, sudah bisa berteman dengan siapa saja. Sampai saya katakan tadi itu dengan sekolah, bahkan orang yang berlainan bahasa, kita bisa menjadikan dia sahabat. Kau bukan tidak sekolah, kau sekolah,
Tapi dengan apa yang kau minta maaf apa segala, menunjukkan kau punya ketidaksuksesan. Siapa yang katakan kau tidak sukses? Kau berbahasa Indonesia saja, itu adalah bahasa kita. Itu dari sekolah. Tetapi sebelum saya berbicara itu, jadi kau mesti berterima kasih sebenarnya kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan Papa jalan buat kamu hidup, buat kakaknya kamu juga berdua sudah Papa sekolahkan, sehingga mereka juga bisa bergaul dengan yang lain-lain, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bisa berbicara yang benar dan pasti. Itu yang saya maksudkan. Bukan berarti saya punya pembicaraan ini karena itu yang bertanya, jawaban saya khusus kepada itu, tidak. Saya punya pemikiran itu yang namanya Papa punya pemikiran. Andai kata 10 anak Papa, jawabannya secara umum. Karena 10 itu mesti ada semua di dalam pemikiran Papa. Satu yang bertanya, jawabannya untuk 10 orang. Untuk 10 orang. 1, 2, 3 sukses. Saya yakin itu sukses. Untuk kamu punya adik-adik juga, saya yakin Jadi sukses. pertanyaan saya sekarang, tingkat kesuksesan menurut Bapak, kalau yang saya lihat Bapak, yang saya lihat dari pandangan orang-orang di kampung, orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang sarjana. Kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut Papa itu yang penting anak itu bisa sekolah lah. Bisa sekolah. Bisa Entah dia mau sekolah. jadi sarjana atau tidak. Entah dia mau jadi sarjana mau tidak, yang penting dia itu bisa berbahasa Dengan baik dan benar. dengan baik dan pasti. Ya. Kalau kita berbicara satu topik, berbicara yang benar, pasti topik yang lain juga orang akan buka. Ya. Mau mengikuti kita punya kebenaran itu, kita punya kepastian dalam berbahasa seperti apa. Itu adalah sekolah. Jadi Itu yang Papa maksudkan. Jadi dengan kegagalan saya di perkuliahan itu permisi Itu tentang kegagalan, dengar itu adalah kehendak itu sebetulnya. pilihan. Nah, Contoh Papa dulu. saya potong Bapak. Nah, saya merasa bahwa saya gagal karena saya yakin Bapak mau mempercayakan saya untuk jadi seorang sarjana. Bapak sudah kuliahkan saya, membiayai saya punya perkuliahan, tapi ternyata saya kuliahnya tidak sampai selesai, tidak sampai wisuda, tidak sampai ke urus proposal, skripsi, saya tidak sampai ke sana. Bapak punya anak, 2 orang sudah jadi sarjana, saya yang ketiga, tapi saya gagal jadi sarjana. Oh, berbicara karena terus. gagal jadi sarjana. Terus pertanyaan saya sekarang, dengan Bapak melihat saya yang seperti sekarang, apakah Bapak merasa bahwa Bapak itu gagal mendidik saya, atau Bapak merasa bahwa Bapak sudah sukses mendidik saya? Saya merasa begini, setelah kau berbicara itu, saya yakin dan harapan saya bahwa kau itu
sudah bisa menyukseskan kau punya adik-adik. Kenapa harapan saya sudah sampai di sana? Itu adalah keyakinan Papa. Karena kau itu sudah bisa bersahabat dengan siapa saja. Jadi saya tidak mau memberi contoh kepada yang lain-lain. Saya takut juga kalau tertangkap karena contoh yang saya berikan, yang saya tunjukkan kepada kamu. Ya. Kesuksesan saya itu dengan adanya kamu sekolah ini, kamu punya kakak juga sekolah, bukan karena saya sendiri sebetulnya. Adanya Tuhan mendekatkan saya dengan teman-teman saya. Bahkan orang yang lain bahasa daerahnya pun mau berkenalan dengan Papa, mau bertamu dengan Papa. Jadi dia ini termasuk orang yang membantu Papa. Sehingga sering Papa berbicara dengan siapa saja. Saya ini sukses hanya karena banyak teman. Dan saya bisa hidup dengan banyak teman. Itu Papa seperti itu. Papa bisa menyekolahkan kamu, bisa menyekolahkan kamu punya kakak, adik, itu dengan banyak teman juga bisa. Jadi saya bisa menarik kesimpulan sekarang, Bube. Kesimpulannya saya tangkap dari pembicaraannya kita malam ini, Bube. Oke. Nah, bukan rumah yang mewah, bukan tingkat pendidikan yang tinggi, sarjana strata 1, strata 2, mau doktor randus atau profesor atau apa segala macam, bukan itu yang Bapak kejar ya untuk anak-anaknya Bapak. Bukan itu sebenarnya yang. Tetapi ini bukan prinsip orang lain. Karena prinsip Bapak sendiri. Karena saya tidak bisa dan saya tidak mampu mau menggambarkan orang-orang yang selain saya sendiri. Saya cuma mau menggambarkan saya punya pribadi. Pribadinya Bapak itu seperti apa? Pribadinya saya sudah seperti inilah. Rumah kayak pondok. Yang penting prinsip saya, kamu itu yang namanya saya punya anak itu bisa berbahagia. Kalau kamu sudah bisa berbahagia, sudah bisa berbahasa yang baik, sudah bisa berbicara yang pasti dengan teman-teman, itulah yang Papa inginkan. Contohnya Papa kalau berbicara yang tidak baik dengan seseorang, pasti orang tidak datang bertamu dengan Papa di rumah. Apalagi rumah sudah kayak pondok, pasti orang tidak mau. Padahal rumah di pinggir jalan ya Bapak. Tapi nenek dulu sering mengatakan itu, Fidelis, kalau kau takut menerima tamu, jangan rumah di pinggir jalan. Tapi kok saya buat rumahnya di pinggir jalan. Berarti tidak takut terima Biar tamu. rumah saya itu seperti pondok. Tapi saya tidak takut mau menerima tamu. Pertanyaannya, apakah tamu takut masuk ke rumah kita atau tidak? Tinggal itu saja. Itu pertanyaan terakhir ya. Kalau rencananya dia mau singgah di rumah Papa, tapi karena Papa punya rumah kayak pondok, dia selaku tamu, dia sudah jadi takut mau singgah di rumah Papa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau singgah di rumah ini atau di pondoknya Papa, siapa saja yang datang, Papa itu siap menerima.
Jadi begini guys, menurut bapak saya bukan pendidikan tinggi yang menjadi sebuah tolok ukur, bukan harta kekayaan yang menjadi sebuah tolok ukur, tetapi bagaimana kita membangun relasi, membangun hubungan yang baik, membangun persaudaraan dengan orang-orang di luar sana. Itulah tingkat kesuksesan yang baik, yang sebenarnya ketika kita bisa berkeluarga dan berkomunikasi dengan baik, membangun persaudaraan dengan baik dengan orang-orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Siapapun yang kita ketemui di jalan, kita membangun relasi dengan dia, dia memberikan aksi, kita memberikan aksi, ada interaksi di sana, ada reaksi di sana, maka ada interaksi, dan itulah keluarga. Ketika kita memberikan aksi yang baik, dia merespon dengan reaksi yang baik, maka ada interaksi yang baik. Dalam ilmu sosiologi seperti itu. Jadi sesederhananya rumah kami menerima tamu dengan pintu terbuka. Kalau pintunya diketok, Kalau pintunya diketok, kalau dia tidak ketok, berarti dia pencuri. kalau dia tidak ketok berarti orang itu orang lewat. Orang lewat, pencuri. Orang lewat. Almarhum. Kalau pintu pondoknya diketok, Ya. kalau juga ada orang di dalamnya pasti pintunya dibuka. Jadi intinya dari pembicaraan saya dengan Bapak, mungkin yang saya tangkap ya Bapak, yang saya tangkap ya, Nah, kesuksesan itu bukan dari kita punya ijazah, bukan dari kita punya harta, banyaknya uang, bukan, tetapi bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di luar sana, ya Bapak. ya seperti itu. Itulah kesuksesan menurut saya. Saya juga merasa bahwa itu hal yang sangat luar biasa, dan itu yang saya sedang pelajari dari saya punya Bapak. Bahkan Sesungguhnya Bapak dengar, bahkan saya merasa risih dan iri ketika saya bikin konten YouTube dengan Bapak. Saya punya teman-teman lebih mencintai Bapak daripada saya. Mereka lebih mau mendengar Bapak berbicara daripada saya. Saya iri. Kenapa? Dan itu pasti. Saat Papa berbicara tentang kamu yang 10 orang anak Papa ini, Misalnya, bukan misalnya lagi. seandainya, bukan. Jadi dari 10 ini kau terlalu cepat, yang namanya itu terlalu cepat merasa diri kah? Belum disangka sudah merasa. Bahwa itu jangan begitu. Belum disangka sudah merasa. Saya tidak sangka kau seperti itu, supaya kau cepat merasa, tidak. Enak. Oke, Tapi kau sudah merasa bahwa kau itu bersalah. Oke. Tapi bukan itu yang Papa inginkan. Oke. Sesungguhnya yang Papa inginkan seperti apa yang kau berbicara dengan teman-teman. Sudah terlalu banyak teman-teman yang kau kenal. Sudah terlalu banyak teman yang berbicara dengan engkau. Sudah terlalu banyak teman juga yang suka dengan engkau. Bahkan mereka suka dengan Bapak. Bukan soal kau wisuda atau tidak, itu Urusan lain. itu urusan lain itu. Itu poin kesekian ya. Karena Papa berbicara tentang sekolah itu kau cepat merasa diri Gagal. itu salah, itu sebenarnya. Kenapa kamu punya pikiran itu terlalu jauh ke sana? Papa belum injak Jakarta, kamu sudah di Jakarta. Belum injak Bali. Papa belum kenal itu Bali. Bali di sana. Kamu sudah ke Bali. Belum tentu kamu ada niat ke sana kalau pikiran itu tidak ada. Pikiran itu ada, terus terangnya dari kamu sekolah. Kamu kan bekas sekolah. Tapi Kamu kan pernah sekolah. tapi begini. Saya mau apa namanya?
mau berterima kasih secara langsung dengan Bapak lewat konten ini. Berterima kasih yang seperti apa lagi? Hanya sekadar ucapan saja. Terima kasih. Saya berdoa. Begini Bapak. Begini. Saya berterima kasih dengan Bapak tuh, lewat konten ini, lewat kita punya konten. Bapak sudah menyekolahkan saya, sudah mendidik saya dengan baik, sehingga saya bisa membangun relasi dengan siapa saja. Habis. Bapak sudah memberi saya pelajaran tentang bagaimana hidup berkomunikasi dengan orang. Saya sangat berterima kasih tentang hal itu. Itu sudah. Dan saya minta maaf. Saya minta maaf lewat Via YouTube. Via YouTube ya Bapak ya. Kenapa harus lewat YouTube? Artinya begini, Bapak tahu, saya ini Bapak tahu, saya ini Bapak punya anak pejalan Yang cepat merasa diri. dan orang yang suka berjalan. Besok-besok saya sudah di tempat perantauan. Bapak melihat lagi konten atau video yang kita bicarakan malam ini lewat YouTube besok-besok. Tapi sempat orang kenal bahwa kamu itu tidak sampai wisuda. Saya tidak mempersoalkan itu Bapak. Kenapa kamu itu yang berbicara sendiri kan? Iya. Saya tidak Jujur, kamu jujur. Saya jujur. Artinya begini. Tapi kamu sudah bisa berbahasa jujur. Ya, saya sudah bisa berbahasa jujur. Artinya Bukan begini. dari sekolah atau? Dari sekolah. Artinya begini. Sekolah. Orang lihat, dia itu tidak sampai wisuda. Itu menurut dia. Bukan dia yang membiayai saya kuliah. Tidak, tapi Bapak. Saya merasa diri bersalah bukan dengan dia. Bukan dengan orang-orang yang membicarakan saya. Saya merasa diri bersalah dengan Bapak. Kenapa dengan Bapak? Bapak yang mempercayakan saya untuk saya kuliah. Tapi saya tidak mengindahkan Kau kepercayaan sudah Bapak. cakap sekali-kali. Serius, ini sama serius. Ini sama serius. Orang-orang di luar sana bilang, itu gitu kuliah tapi tidak sampai wisuda. Dia begini. Saya akan tantang dia besok-besok. Kenapa? Bukan dia yang membiayai kuliahnya saya, tapi Bapak. Saya tidak merasa diri bahwa saya gagal dengan dia. Tidak. Yang membuat saya merasa diri gagal itu dengan Bapak. Yang membuat saya merasa diri gagal itu dengan Bapak. Karena apa? Bapak yang membiayai saya, Bapak yang memberi saya kepercayaan untuk saya kuliah. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa inilah hidup saya. Saya berkarya dengan jalannya saya. Tidak harus lewat kuliah, tidak harus lewat sarjana. Banyak sarjana yang jadi pengangguran, banyak yang sarjana sekarang yang membeli skripsi. Bahkan saya kalau mau sombong, ini jujur, saya kerjakan orang punya skripsi walaupun saya kuliahnya tidak selesai. Saya revisi orang punya skripsi, edit orang punya skripsi dari segi pengetikannya, bahasanya, literasinya dia, tipografi apa segala macam istilah dalam dunia tulis menulis. Saya atur itu. Mereka bayar saya. Tapi kembali lagi ke akar rumput menurut saya. Yang membuat saya merasa diri saya gagal. Saya tidak mengindahkan Bapak punya kepercayaan. Tapi kalau soal orang punya pernyataan, dia tidak kuliah sampai selesai, sampai sudah sampai skripsi. Dia siapa? Apa yang dia sudah korbankan untuk saya? Bukan dia. Jadi untuk dia saya tidak merasa diri bahwa saya gagal. Ketika saya berhadapan dengan Bapak, maka saya merasa diri bahwa saya gagal. Karena Bapak yang memberikan saya kepercayaan untuk saya kuliah, yang membiayai kuliahnya saya, kehidupan saya di perkuliahan, Bapak yang biayai. Dan itulah yang merasa diri saya gagal. Tetapi kalau seandainya Bapak sudah menerima keadaan, menerima kenyataan bahwa Bapak, saya gagal kuliah, tidak sampai skripsi, tidak sampai wisuda, dan Bapak menerima itu dengan lapang dada, tidak apa-apa.
saya tidak merasa diri gagal, saya merasa diri sukses. Tetapi dengan catatan, saya memberikan bukti yang lain dengan jalan yang saya pilih sekarang, di luar jalur perkuliahan. Apa yang saya berikan sekarang dengan Bapak, itulah jalan saya, itulah pilihan saya. Ketika Bapak menerima itu dengan baik, dengan segala apresiasi dan penghargaannya Bapak terhadap saya pulang merantau, Bapak menerima saya dengan baik, Bapak menerima saya dengan sukacita, dengan senang. Anak saya sudah pulang dari perantauan seperti ini, apa segala macam. Dia pulang dengan bawa dia punya ijazah perkuliahan atau tidak. Bapak menerima saya seperti anak yang hilang dalam kitab suci. Ditemukan kembali. Ditemukan kembali. Tapi Ya, ditemukan kembali. Ya. Tapi Bapak menerima saya dengan apa adanya saya merasa diri saya sukses. Sukses. Masih dengan catatan. Sukses seperti apa? Pertanyaannya. Apa yang kau buat? Apa yang kau kerjakan? Apa karyanya kau? Apa pertanggungjawabannya kau terhadap orang tua, terhadap keluarga? Sekarang saya sedang berjalan di jalan itu, sedang berjuang di jalan itu, di jalan yang saya pilih sekarang. Saya tidak tahu apa saya sudah memberikan hasilnya untuk Bapak. Bapak sudah mengecap hasilnya atau tidak, saya tidak tahu. Itu tergantung penilaiannya Bapak, dengan tergantung perasaannya Bapak. Bapak kuliahkan saya, sekolahkan saya, tidak mengorbankan orang banyak. Orang tidak merasa diri mereka gagal untuk mendukung saya. Kalau mereka merasa diri gagal, dukungannya kau apa? Itu pertanyaan saya ke dia, bukan pertanyaan Bapak. Itu kendala saya sendiri. Tetapi sebagaimanapun impinya Bapak, untuk saat ini saya tetap merasa diri bahwa saya gagal. Tapi puji Tuhan, hari ini, malam ini, saya belum menikah, belum beristri, masih punya harapan untuk kuliah, untuk sekolah. Kau masih mau kuliah lagi? Masih, bahkan mau masuk biara. Nah, saya masih punya harapan untuk sana. Kalau mau kuliah ya kasih tahu Papa supaya kau kuliah lagi. Saya yakin Bapak akan sangat mendukung saya untuk kuliah. Saya yakin. Tapi saya sebenarnya tidak mau membicarakan itu dengan Bapak. Ini impiannya saya sendiri. Dari kematangan usia dan emosionalnya saya, perasaannya saya. Ya Bapak? Iya. Ya. Nilai tanggung jawabnya saya dan Bapak. Kalau mau kuliah ya omong Bapak saya mau kuliah lagi. Hantam saja. Tapi yang kedua kali mungkin saya ungkap bahwa saya sangat mengharapkan setelah kau berbicara yang pasti dengan teman-teman, berbahasa yang pasti dengan teman-teman, saya juga bisa mengharapkan bahwa kamu itu bisa menyukseskan kamu punya adik-adik nanti. Suatu saat nanti. Seperti yang Papa harapkan. Papa dulu belum bisa berbahasa seperti kamu. Belum. Dan tidak. Karena Papa punya sekolah itu sudah terbatas. Sesuai dengan umurnya Papa. Tapi Papa itu masih pikirkan tentang kamu yang 10 orang. Setelah kamu bisa bergaul, berbahasa dengan teman-teman, dan membuat sudah banyak teman, itu adalah membuat diri supaya bisa sukses dalam mau menempuh kehidupan. Kalau kita tidak banyak teman, tidak mungkin sukses kita itu. Bangun komunikasi yang baik. Bangun komunikasi yang baik itu pasti sukses.
relasi, hubungan yang baik dengan orang-orang, pasti pasti sukses. Tersesat di jalan pun, kalau banyak teman, banyak bertanya, pasti pasti akan temukan jalan. mendapat, Jalan. pasti mendapat, pasti mendapat. Oh, di sana ada teman saya, di situ juga ada teman saya. Kalau saya tersesat di situ, mustahil kalau teman saya itu tidak kenal saya. Kan harapannya seperti itu. Itu pasti. Itu pasti. Banyak teman akan sukses. Don lako, Don bay. don bay. Leven muse. Don ita. Don lako, don bay. Dengan ngosi, don ita. Banyak jalan, banyak yang dilihat. Panjang umur, Banyak yang diketahui. banyak yang diketahui. Banyak pengetahuan. Banyak juga pengetahuan. Sampai di sini dulu konten kita pada malam hari ini. Banyak jalan, banyak teman. Panjang umur, ada jodoh. Dunia belum berkiamat. Hari kemarin seperti kemarin. Hari besok barangkali lain. Hari besok barangkali. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Hari besok Takdir Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan. Masih percaya dengan Tuhan ya? Masih percaya dengan Tuhan. Jadi guys, konten kita 42 bahkan 43 menit pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Entah seperti apa teman-teman menanggapinya, tergantung dari teman-teman sendiri. Kita sudah memberikan poin-poin yang penting untuk teman-teman yang menjadi inspirasi apa segala macam, tergantung dari teman-teman menilainya seperti apa. Jadi ini adalah topik pembicaraan paling penting tentang masa depan, tentang membangun relasi, tentang kehidupan bermasyarakat antara saya dengan saya punya bapak ya. Bukan dengan orang lain. Bukan dengan orang lain, masih di dalam lingkup keluarga ya, Bapak. Di dalam pondok ini. Di dalam pondok ini, di dalam keluarga ini, di dalam Gubuk gubuk ini yang sederhana ini. yang sederhana ini. Iya Bapak ya. Tapi saya menemukan keistimewaan, saya menemukan surga di sini ketika Tuhan mempercayakan saya lahir ke dunia lewat Bapa yang memberikan saya keistimewaan dengan pilihan apa saja yang ada di dalam dunia ini, apa yang menjadi pilihan saya, dan Bapa saya memberikan itu sebagai hak saya. Itu adalah keistimewaan saya. Terserah seperti apa yang teman-teman menanggapinya, menemukan poin di dalam topik apa yang kami bicarakan pada malam hari ini, tergantung dari teman-teman. Jadi konten kita pada malam ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai di akhir konten, dan Minta teman untuk subscribe. subscribe. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya antara saya dengan Bapak Castro.